Sumien selaku pengawas SD Polri Kecamatan Delanggu, yang terhormat Bapak Subadrun selaku Kepala Sekolah SDN 1 Gata. Salam dan pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan siang hari ini walaupun cuaca panas ya, tidak mengurangi intensitas teman-teman dan semuanya untuk mengikuti kegiatan saya untuk mendukung kegiatan pendidikan guru penggerak saya, di mana sudah sampai di modul 2 dan ini untuk melengkapi modul 1.4. Salam serta sholawat selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk hari ini sengaja saya mengundang teman-teman, mengundang Bapak Kepala dan Pengatur Dusun untuk mengikuti apa itu diseminasi. Diseminasi ini adalah salah satu aksi nyata yang harus saya penuhi untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak modul 1.4 tentang materi budaya positif. Sebelum ke acara ini, saya akan membacakan susunan kegiatan atau susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, lalu penyampaian materi, umpan balik dari seluruh peserta dan juga penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama kita buka acara pada siang hari ini, yaitu diseminasi dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua berjalan lancar. Amin. Lalu menginjak acara yang selanjutnya, saya akan mempersilahkan yang pertama Bu Sumien selaku pengawas untuk memberikan sedikit prakata atau sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD Gata 1 yang saya hormati, Mbak Kiki selaku narasumber CGP yang saya banggakan, juga rekan-rekan guru semuanya SD Gata 1 yang saya banggakan pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa pada hari ini kita masih mendapat kenikmatan yang berupa nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar walaupun situasi panas, tapi kita tetap semangat. Dan amin, karena kegiatan ini juga kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh CGP. Nah, Bapak Ibu, di situ ada kata diseminasi ya tadi ya, sebelum ada urutan ini. Nah, diseminasi itu apa? Bapak Ibu, diseminasi itu maksudnya informasi yang wajib disampaikan kepada khalayak, kepada masyarakat, karena kita guru ya, kepada teman-teman kita, yaitu yang berupa hasil penelitian. Jadi ini merupakan diseminasi budaya positif. Berarti Mbak Kiki itu membuat penelitiannya, judulnya diseminasi budaya positif. Nanti materi ini akan disampaikan ke khalayak. Khalayak itu ya kita semuanya ini.
saya ini karena kita seorang guru. Kita seorang guru yang saat ini sudah abad 21. Kita itu sudah menginjak abad 21, sudah berjalan 2 tahun ini. Nah, selama kementeriannya, Mendikbudnya dipegang Nadiem Makarim, tentang kependidikan berubah total. Benar atau tidak? Perubahan itu semuanya tentang guru dan muridnya. Dari kurikulumnya sudah berubah, sekarang sudah IKN. Nah, IKN itu yang dituntut guru dan muridnya. Kalau sebelum IKN itu mungkin kita mengajar itu sama rata. Yang penting anak muda. Kalau sekarang tidak. Kita mengajar harus menguasai karakter siswa. Satu kelas ada 5 karakter, ada 5 kelompok bakat dan minatnya. Kita dulu berpikirnya sudah 5 kelompok bakat dan minatnya. Betul atau tidak? Nah, makanya guru dituntut untuk banyak banget itu tantangannya ya. Intinya harus inovasi. Inovasi. Termasuk CGP, calon guru penggarap. Ini dituntut banyak tuntutan agar besok itu lulus sebelum kan daftar dulu kemarin. Setelah daftar lewat online diterima. Setelah diterima masih ada beberapa tahapan. Sekarang tahapan yang berapa Mbak Kiki? Menginjak modul 2. Nah, ini sudah menginjak modul ini diseminasi. Ini judulnya pun tiap CGP beda-beda. Bebas ya Mbak Kiki ya. Nah, ini termasuk sudah melaksanakan guru abad 21. Mbak Kiki sudah melaksanakan sebagai guru abad 21. Nah, yang lainnya tahun depan jika ada pendaftaran calon guru penggerak, yuk rame-rame datang. Sudah sejak tahun-tahun kemarin saya sudah menginformasikan baik kepada guru, kepada kepala sekolah, baik lewat grup. Pokoknya yang penting daftar. Kalah cacak menang cacak daftar. Karena apa? Guru itu kedepannya harus walaupun bukan PNS, walaupun masih WB, asal sudah masuk Dapodik harus punya sertifikat guru penggerak. Kecuali yang usianya sudah tidak diwajibkan. Kok di aplikasi itu sudah ada nanti kalau usia sudah melebihi batas itu sudah tidak bisa mendaftar. 45 bisa. Masih bisa. Kalau tidak salah 51 sudah nggak bisa ya Pak ya. 50 itu masih bisa. 50. Nah, 50 masih bisa, 51 sudah tidak bisa. Jadi 10 tahun sebelumnya. Nah, itu Bapak Ibu sambutan kami, mohon nanti apa yang disampaikan Mbak Kiki diserap, dipelajari, barangkali besok Bapak Ibu data guru penggerak terjaring itu bisa mengadopsi, oh ternyata Mbak Kiki dulu dalam modul 2 diseminasinya seperti ini, kekurangannya ini, saya tingkatkan begini, bisa mengevaluasi. Kebaikannya ini, kelebihannya ini saya pakai, kelemahannya saja yang saya buang, itu bisa diserap seperti itu. Dan kami berharap Bapak Ibu tetap besok daftar berani yang akan datang. Namun perlu diketahui, semakin tambah tahun pendaftaran CGP semakin sedikit. Soal itu
Saya sejak tahun kemarin sudah matur. Ayo datang sekarang, mumpung masih muda. Dan semua guru besok wajib punya sertifikat. Kalau penjenengan tidak mendaftar, besok IPN dipaksa bagian terkosor-kosor. Misalnya untuk kegiatan yang seperti ini, mungkin IT-nya sudah dimulai bagian yang amel tanpa, berarti kan penjenengan masih belajar Canva juga. Nah, makanya mumpung masih awal-awal, mumpung masih baru ini yang ke-11 ya Mbak ya, yang ke-11, yuk besok yang ke-12 kita ikut. Kalau Caca ikut tes guru penggerak. Nanti kalau nggak kerja, yang tahun berikutnya ikut caranya. Nah, demikian Bapak Ibu sambutan dari saya. Namun ada pesan saya, bagaimana menjadi guru profesional abad 21. Tolong ini camkan, tolong ini laksanakan. Yang pertama, memiliki semangat jiwa dan ikhlas kerja. Ya. Kemudian yang kedua, memanfaatkan iptek, karena sekarang iptek itu sebagai tuntutan. Nek dadi guru ora iso IT kebangetan, wajib belajar. Di sini ada kan yang belum bisa IT? Wajib belajar. Masih muda. Toh kiri kanan lingkungan kita bisa semuanya. Saya saja sudah usia tua belajar ini, belajar dan belajar. Saat ini saya masih mengguru Canva. Kemana? Ke Al-Uswa. Tidak harus ya, tidak harus pengawas mesti mulang, guru tidak. Guru pun mulang, pengawas tidak apa-apa. Ya, jadi yuk di sini Pak Badrun yang belum bisa IT ya dibimbing. Saat istirahat bawa laptop, pakai laptop kantor, belajar carane online piye, carane gawe apa itu akun bagaimana, nanti lama-lama bisa. Kalau bisa nanti kalau sudah pinter, orang pinter program saja buka akunnya dewe, gaya modul, gaya naskah, kopasana, kos ini kecil kayak gitu, bener Mbak Gigi. Karena biasa, karena terbiasa. Nah, jadi mampu memanfaatkan karena sebagai tuntutan lingkungan sosial budaya. Yang ketiga, berperilaku profesional tinggi dalam mengemban tugas ini yang berat. Tapi ini berperilaku profesional. Saiki piye to? Guru duduknya orang pas, orang tuane cerita, muridnya cerita dengan orang tuane. Guru mulang duduk di meja, murid cerita dengan orang tuane. Ya, ini profesional kita itu sebagai utamanya sebagai keteladanan. Yuk, keteladanan kita seorang guru dalam mengajar di kelas kita contoh. Demikian sambutan dari saya selaku pengawas sekolah. Akhirnya salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sedikit nasihatnya. Semoga kita selalu menjadi guru yang profesional dan selalu semangat ikut guru penggerak. Monggo selanjutnya semangat daftar ya. Untuk yang selanjutnya waktu dan tempat yang persilakan kepada Bapak Subadrun sedikit memberikan prakata. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung bermawon karena waktu dan kami matur 2 menit saja Mbak Kiki. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bunda pengawas, langsung bermawon bahwa pada saat
saat ini untuk Mbak Kiki JDB ini tahapannya sudah sampai tadi yang disampaikan. Untuk itu alhamdulillah kita dapat yang kuyung nih Mbak, yang kuyung bersama-sama. Alhamdulillah Mbak, di sini kompak gitu. Di sini kompak artinya Alhamdulillah. Terus sangat teman-teman semua, teman-teman yang hebat. Iya, soalnya mungkin di sana-sana itu, iya, di sana-sana itu sok berkot bantuan lah akhirnya kan. Ya karena, ya alhamdulillah ini rezeki anak soleh. Artinya Mbak Kiki selalu menolong, ya akhirnya ditolong. Tapi di sana itu saya dengar dijak ini ya. Masalahnya kalau punya ilmu langsung disampaikan. Iya, minta. Biar temannya tahu. Boten bu, berlebihan. Iya, iya. Nah untuk itu, alhamdulillah, dan kami mungkin mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas cawe-cawe pada kita, karena mungkin dari teman-teman yang lain itu baru proses udah kemarin mengikuti akhirnya ya alhamdulillah 1, 2 gitu. Nah mudah-mudahan nanti semacam ini untuk motivasi dan yang bersangkutan, oh ternyata besok saya harus begini begitu. Nah ini alhamdulillah kepada teman-teman yang akan datang nanti sudah ada bayangan-bayangan sehingga untuk kedepannya lebih mudah lagi ya gitu. Hanya yang saya Bunda, ini Mas Mupres itu maju nih lah digarap. Garap ya Nah itu seperti apa yang disampaikan Bunda tadi, mari kita ikuti perkembangan zaman sehingga nanti kita kedepannya bagaimana yang jelas kita ikuti dulu. Itu ya, mudah-mudahan nanti sampai apa yang kita harapkan, kita cita-citakan. Nah untuk itu sekali lagi matur nuwun ke semuanya gitu. Artinya Mbak Kiki memberi pengalaman kepada kita, Bunda tadi menjelaskan, dan kita nanti menyambung berikutnya. Bu mengenai ngatur gitu, atur kula kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Busung dan Pak Badro sedikit perkataanipun. Acara yang selanjutnya langsung saja ya, kita ke materi karena materinya banyak sekali gitu ya. Saya stop dulu karena ini sudah pemateri. Biar nanti Mbak Kiki dalam penyampaian bebas. Oh wes. Mau saatnya sok wes. Sholat luhur. Sudah dibuka? Sudah dibuka krisnya. 2, 3. Sudah bisa belum? Tuh, Mbak Emi sudah mulai. Mulai ya, silakan. Nanti kita cari siapa peringkat 1. Hanya 10 kok, nggak banyak. Gampang ya, gampang.
ngaroni lho. Bagaimana? Oh, kenapa juga bebas? Meningkatkan semangat siswa. Mau tapi cari rumus. Sudah selesai? Sudah selesai? Kan cuma 10. Enggak tahu itu CD-nya kok enggak connect ya? Ini LCD-nya buatan connect itu kuning. Sudah selesai? Apakah ada yang sudah selesai? Ya. Adakah yang mendapat peringkat 1? Ya. Peringkat berapa? Betul nyambung, betul nyambung. Oke. Berarti betul semua itu. Karena ada yang belum selesai. Udah gue apa terus? Terus. Connect tapi nggak tahu kok ini kembali punya. Ada laptopnya nyalanya itu. Sudah? Sudah selesai? Nah, tadi jadi puisi itu selain benar juga cepat, ya. Berarti tadi Mbak Leli itu cepat dan benar. Berarti karena semakin benar nanti naik peringkatnya, munggah gitu. Ya. Sudah? Nah, tadi di salah satu soal itu, ada satu soal, coba teman-teman menjawabnya apa? Membersihkan coretan yang ada di meja. Teman-teman menjawabnya apa? Hukuman, konsekuensi, pujian, atau Tanggung jawab. tanggung jawab? Apa yang paling tepat? Tanggung jawab. Yang lebih tepat adalah konsekuensi. Nah, itu satu soal. Nanti saya hubungkan ke materi. Kenapa kok bersihin meja kok konsekuensi? Alasannya apa? Next Mas Hasan. Tapi kok nggak nyambung?
Tadi ada sedikit, tadi membersihkan meja dari coretan. Kenapa termasuk konsekuensi di sini? Sebelum masuk ke materi yang banyak, hari ini saya akan memaparkan 7 materi. Ya. Apa itu budaya positif di sini? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Jadi budaya positif itu harus kita terapkan di sekolah yang berpihak kepada siswa, di mana dalam materi ini, materi di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif itu macam-macamnya, materinya antara lain yaitu perubahan paradigma, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang kita menganalogikan dulu. Sekarang coba di situ teman-teman seumpamanya mengambil kertas. Ya, kita ambil kertas. Lalu di situ teman-teman coba digenggam kertasnya. Sekarang coba semua ambil kertas. Kertas apapun boleh, monggo di sobek kecil aja, bukan gede-gede, nggak usah besar-besar, kecil saja. Lupa saya tadi. Kecil aja. Lalu coba teman-teman genggam, ya. Teman-teman genggam. Lalu kertas itu tadi letakkan di salah satu tangan dan genggam, ya, genggam sekuat mungkin. Diumpamakan yang digenggam itu adalah cita-cita bisa, uang 10 juta bisa, seumpama loh, ini diumpamakan saja. Sertifikat rumah juga bisa, atau sertifikat tanah juga bisa, atau BPKB mobil juga bisa. Dibayangkan, terserah teman-teman. Nah, seumpama genggaman itu, misalnya genggaman Mbak Alfi akan dilepas oleh Mbak Emil. Kira-kira Mbak Alfi mau nggak genggamannya itu dilepaskan, terbuka, mau nggak? Ini diumpamakan adalah hal yang paling disukai atau paling berharga. Kira-kira mau dilepaskan nggak Mbak Alfi? Lanjut. Nah, itu tadi berhubungan, berkaitan, dan teman-teman genggam tadi berhubungan dengan namanya teori kontrol. Dari Dr. William Glasser, di mana teori kontrol itu ada 4, ya, mengontrol murid, ilusi bahwa penguatan positif efektif, ilusi kritik membuat orang merasa bersalah, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Lanjut. Nah, jadi dihubungkan dengan tadi yang sudah digenggam tadi, siapa sesungguhnya yang memegang kendali atas genggaman tadi? Lanjut Mas Hasan. Nah, yang menentukan ya kita sendiri. Nah, dihubungkan dengan materi, yaitu seorang guru kita harus bisa memegang kontrol murid-murid kita. Okay? Cita-cita siswa kita harus genggam erat. Jangan sampai istilah kalau mau Jawa kingguh, terikis dengan budaya-budaya yang tidak baik. Lanjut Mas Hasan. Nah, itu tadi sekilas tentang budaya positif. Sekarang materi yang pertama, nanti ada 7, ini baru yang pertama. Disiplin positif. Apa itu disiplin? Pernah kita sering dengar disiplin. Kita selalu menghubungkan disiplin itu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Padahal disiplin sebenarnya adalah penguasaan diri, menguasai diri, supaya kita tidak terjebak dengan kegiatan yang kurang atau kegiatan yang menyimpang. Lanjut Mas Hasan. Di mana disiplin itu
bentuk penguasaan diri dari diri kita sendiri, intrinsik, bukan dari luar. Kita datang sebelum jam 7, misalnya siswa anak-anak kita datang sebelum jam 7, motivasinya dari dirinya atau dari orang lain, dari luar. Nah, jadi kita berusaha sebagai guru menciptakan, membangkitkan motivasi intrinsik itu tadi. Nah, mari kita tanyakan lagi. Nah, kita itu kalau melakukan sesuatu ingin dipuji atau ingin mendapat hadiah atau ingin mendapatkan uang, ya itu, ya. Kita misalnya memberikan contoh yang baik untuk siswa itu mau dipuji temannya atau ingin dipuji muridnya atau memang dari diri kita sendiri. Nah, di sini dari Diane Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia tadi, disiplin tadi. Motivasinya itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Biasanya kita itu ingin melakukan sesuatu itu biar tidak dapat hukuman. Misalnya seorang anak tidak terlambat, nah itu supaya tidak dihukum bu gurunya, tidak suruh bersih-bersih atau tidak ingin disuruh ini itu. Lalu yang selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya seseorang itu pasti suka diberi imbalan, bisa berupa pujian atau bisa berupa barang. Dan yang ketiga yaitu motivasi seseorang itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, oke banget Mas Hasan. Sang kampung lah. Mati Tuhan. Oh ya, langsung lanjut ke materi selanjutnya yaitu hukuman dan penghargaan, di mana seorang guru pasti tidak asing dengan materi ini. Hukuman itu apa, penghargaan itu apa. Nah, tadi di soal pretest tadi ada contoh soal membersihkan meja. Mengapa termasuk konsekuensi? Di sini ada tabel, ya, tabel perbedaan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi, ya. Beda, 3 hal yang sangat-sangat berbeda. Kalau hukuman itu biasanya hanya satu arah, anak tidak dilibatkan, guru yang menentukan. Nah, lalu jika konsekuensi itu sudah disepakati antara guru dan murid. Misalnya, jika tidak mengerjakan PR atau terlambat 5 menit, maka akan menggantinya 5 menit pas pulang. Nah, itu konsekuensinya sudah dibuat bareng-bareng. Itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi beda lagi. Restitusi itu adalah pilihan, ya. Pilihan di mana seorang guru menentukan pilihan yang terbaik jika anak itu melakukan kesalahan. Nah, ini ada beberapa soal. Coba ini tadi ya, membersihkan coretan. Ada soal yang selanjutnya, murid diminta push up 15 kali. Coba sekarang yang pertama tadi, membersihkan coretan tadi, termasuk hukuman apa konsekuensi tadi? Pinter banget. Yang kedua, murid disuruh push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, pinter, ya Allah. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Lanjut Mas Hasan. Pinter banget ya. Jadi berjemur di lapangan, ini hukuman. Jadi sekarang itu kita itu harus sedikit mengurangi hukuman, ya. Dikurangi, nek iso dikat ditiadakan, ya. Yang ada konsekuensi, jangan hukuman, konsekuensi. Misalnya nih, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, itu sudah dibahas dulu. Oh, kok nek kesenggol basah gini, konsekuensi bukan dihukum, tapi konsekuensi. Jadi sudah disepakati dari awal. Ya. Kalau hukuman itu mendadak biasanya kalau menghukum.
hukuman, mana konsekuensi. Nah, jadi terutama di poin pertama, hukuman itu tidak terencana, refleks, kadang sosok emosi, ya. Kalau konsekuensi sudah disepakati, ya. Nah, lalu hukuman itu murid tidak dilibatkan, murak muda kok kayak hukuman, ya. Kalau konsekuensi anak itu sudah diajak dulu, diajak untuk berembuk, ya. Kalau hukuman biasanya lebih ke fisik, misalnya lari atau nulis 15 kali, lebih ke fisik, yang hal-hal berkaitan dengan fisik juga psikisnya. Lanjut Mas Hasan. Nah, ini kudune restitusi, ini guru PI ini merdo. Ya, ngapunten ya, karena lelah. Nah, ini untuk restitusi, ya, tadi sudah mengenal hukuman, konsekuensi, dan sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Di sini adalah proses menciptakan posisi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di pendidikan guru penggerak kemarin yang modul 1.4 di materi restitusi, saya melakukan pembuatan video di mana anak itu melakukan kesalahan, skenario dulu. Saya terlambat. Jadi kalau restitusi, anak yang terlambat jangan langsung dihukum, ya. Jangan langsung diberikan konsekuensi, tapi diberikan restitusi dulu. Ditanya, kenapa kok terlambat? Hari ini kenapa? Tapi biasanya restitusi itu harus kasusnya lama, jangan sekali. Lagi telat pisan pun direstitusi bukan. Jadi sudah kasusnya misalnya seminggu ini kok anak ini terlambat terus, nah itu direstitusi, ya restitusi. Jadi seorang guru melakukan obrolan 4 mata dengan siswa, ditanya, kenapa nak hari ini terlambat? Kenapa hari ini tidak mengerjakan PR? Atau kenapa nak hari ini kamu tidak memperhatikan pelajaran? Kenapa nak hari ini kamu ngantuk? Beberapa hari ini ngantuk. Kenapa? Nah itu kita perlu melakukan restitusi. Lanjut. Nah itu tadi materi 3, lanjut langsung ke materi yang selanjutnya. Semakin menarik dan menantang ya. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, kemarin Bu Alfi, guru kelas 6 sudah melakukan praktek keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu apa? Ya, aku tanyakan dulu ya. Kae remote tak kira njikok remote. Lanjut nih Bapak Ibu, yaitu tentang keyakinan kelas. Biasanya kita mengenalnya itu aturan atau tata tertib kelas, tapi di sini beda lagi. Tata tertib dan aturan dengan keyakinan kelas itu beda. Ya. Kalau aturan itu biasanya adalah hal yang berkaitan tentang pelanggaran atau suatu aturan di sekolahan atau di
kelas itu aturan, tapi kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan. Balik. Untuk keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang secara tersirat dan tersurat itu terbentuknya keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas ada beberapa langkah, yaitu yang pertama guru menjelaskan konsep apa itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh berisi tentang larangan, jadi harus berupa kata-kata nilai kebajikan. Ya, misalnya, contohnya, jangan membuang sampah di kelas. Jadi kita ubah kata-katanya dengan buanglah, ya, atau bisa jagalah kebersihan kelas. Jadi jangan memakai kata-kata jangan, ya. Lalu guru meminta murid menuliskan keyakinan kelas yang diinginkan. Jadi terutama untuk yang kelas atas mungkin agak enak ya, agak lumayan enak untuk menentukan anak-anak itu disuruh menuliskan beberapa ide untuk membentuk keyakinan kelas. Bisa dibagikan kertas post-it, lalu dikumpulkan kelas, lalu disepakati mana keyakinan yang dipilih. Tapi keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak, ya. Maksimal itu paling 10, ya. Jangan terlalu banyak, maksimal 10 saja. Lalu di situ guru memimpin diskusi, lalu disepakati mana saja kata-kata atau nilai kebajikan yang disepakati untuk menjadi kesepakatan kelas. Lanjut, berikut adalah contoh keyakinan kelas. Misalnya contoh yang pertama, contoh kedua, ketiga, ini ada keyakinan kelas 1. Nah, jadi setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi jangan dengan menggunakan kata-kata jangan. Lalu ini keyakinan kelas 5 contohnya, selalu bersikap positif. Contoh yang selanjutnya, senantiasa membantu teman. Itu sudah merupakan contoh kata-kata dari keyakinan kelas. Nah, tadi kita sudah ke materi 1, 2, 3, 4 dan sekarang ke materi 5. Di mana di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Tadi di pretest ada yang merupakan kebutuhan dasar manusia, apa yang bukan itu tadi ada di pretest tadi. Nah, jadi kebutuhan dasar itu adalah di mana kita itu
kebutuhan dasar itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kebutuhan dasar itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Nah, di mana kebutuhan dasar itu jika tidak terpenuhi, maka akan terciptanya suatu pelanggaran atau penyelewengan gitu ya. Jadi misalnya kebutuhan dasar siswa itu kita tidak terpenuhi, maka akan terjadi pelanggaran. Nah, di sini tadi di Pritas sudah ada ya. Di Pritas tadi ada soal seperti ini. Manakah yang bukan kebutuhan dasar manusia? Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Pasti kita tuh memerlukan cinta, kasih sayang, okay? Lalu kebebasan, ya maksudnya bebas itu terus bebas gitu ya. Maksudnya bebas itu kita bebas berpendapat, bebas berkreasi. Lalu kesenangan. Nah, kesenangan di sini nanti slide berikutnya akan saya tampilkan contoh kesenangan itu apa. Misalnya seorang anak hujan-hujanan, nah itu sudah termasuk salah satu contoh kesenangan. Dibelikan mainan ibunya, kesenangan. Terus penguasaan, dimaksud di sini penguasaan itu bisa menguasai sesuatu. Di sini contohnya seorang anak, misalnya seorang anak bisa naik sepeda, nah dia sudah bisa naiknya agak cepat. Bu, saya naik sepeda sudah banter loh. Nah itu dia berarti penguasaan dia, penguasaan dalam melakukan ngelakok kepit, jalan kepit, ngayuh pit, nah itu penguasaan. Lalu bertahan hidup. Nah di sini bertahan hidup, di mana setiap orang itu pasti membutuhkan kebutuhan dasar itu bertahan hidup. Lanjut Mas Hasan. Nah ini ada 2 soal. Nah, 2 soal. Coba soal yang pertama termasuk yang apa? Soal yang kedua termasuk yang apa? Coba ini, aku senang kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kesenangan. Ya, kesenangan. Di situ tidak ada. Menyetir mobil itu seru ya? Penguasaan. Apa ya? Penguasaan. Ya, itu penguasaan. Lanjut Mas Hasan, pinter kabeh. Nah, materinya dicepet kemawon ya. Lanjut ke materi yang ke-6 itu yang tadi sudah di materi 1 sudah saya singgung yaitu tentang ilusi kontrol. Ini saya lanjutkan lagi di mana teori dari Dr. William Glasser yaitu di mana ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jadi ada 5, giling-giling, ada 5. Yang pertama penghukum, yang biasanya cepat dilakukan, kita melakukan hukuman penghukum. Lalu pembuat rasa bersalah, pembuat diintimidasi, goro-goro kowe salah, nah itu pembuat rasa bersalah. Teman, sebagai teman, bestie, ya biasanya itu guru-guru ya. Guru kelas 6 itu biasanya bestie sama muridnya. Kata Pak Mudes Bu Ali. Pemantau itu memantau siswanya dari kejauhan. Lalu yang selanjutnya adalah manajer. Yang dimaksud manajer berarti mengawasi, mendidik, semua dilakukan jadi satu. Manajer itu semuanya dijadikan satu merupakan tugas dari manajer. Lanjut Mas. Nah, ini sudah diterangkan. Lanjut Mas Hasan. Nah, ini ada beberapa contoh untuk membedakan mana itu yang kontrol penghukum, kontrol pemantau, teman, yang manajer, mana pembuat rasa bersalah yang benar nih. Pernahkah Bapak Ibu mengucapkan kata seperti ini? Berarti itu termasuk penghukum. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Ping piro kudu ngadiani. Kita juga sebenarnya sama-sama belajar. Gimana coba kalau orang tuamu tahu begini? Ternyata secara tidak sadar jebule itu adalah penghukum. Nah, juga tahunya ya semenjak pendidikan ini nembengan juga. Lalu ya selanjutnya teman. Nah, misalnya sebagai teman, kata-katanya, ayo bantulah demi Bapak ya. Misalnya Pak Guru ya, ayo angkat meja ya bantulah. Nah itu teman. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini.
ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah itu lebih ke bestie, teman, kerjasama. Lalu membuat rasa bersalah, ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini maksudnya ini bisa seorang ibu dengan anak, bisa guru dengan siswanya. Berapa kali bapak harus memberitahu, hampir sama ya. Gimana coba kalau orang tua ini hampir sama, penghubung dan hampir sama. Lalu kalau pemantau itu lebih dihubungkan dengan tadi ya sudah saya sampaikan tadi, dengan keyakinan kelas, dengan konsekuensi yang sudah dibuat. Peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi misalnya anak terlambat, jadi kita pantau dulu, kita lihat beberapa hari, lalu kita tanya, kira-kira yang sudah kamu langgar apa ya? Nah itu pemantau. Nah bedanya pemantau dan manajer. Nah ini di sini manajer itu ini, apakah kamu meyakininya? Maksudnya di sini apakah kamu yakin kalau itu perbuatan salah? Jika kamu meyakininya, apa yang perlu kamu perbaiki? Misalnya anak itu tidak mengerjakan PR atau di kelas tidak memperhatikan bapak atau ibu guru. Nah itu ditanya, sebagai seorang manajer bertanya, bagaimana cara supaya kamu besok tidak mengulangi lagi, itu gimana? Nah, itu manajer, seorang manajer seperti itu. Lanjut. Lanjut yang itu tadi, lanjut Mas Hasan. Itu tadi tentang posisi kontrol. Nah ini materi yang terakhir. Materi 7 yaitu tentang segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu sudah membuka PMM, yang di materi disiplin positif, di situ ada, pasti yang sudah buka atau yang sudah melakukan aksi nyata pasti ada materi ini, segitiga restitusi. Bukan segitiga bermuda tapi segitiga restitusi. Restitusi ini apa toh? Kita tuh sering dengar itu, restitusi. Bukan sok-sokan, memang ini istilah yang harus kita, kalau seorang guru itu harus mengenalinya, harus mengerti, memahami. Restitusi itu apa? Menciptakan kondisi bagi murid ya untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Nah, untuk memperbaiki kesalahannya supaya karakter anak itu lebih kuat. Jadi mengapa dipakai restitusi itu? Jadi kita melakukan posisi kontrolnya itu sebagai seorang manajer. Jadi dihubungkan dengan materi-materi yang sebelumnya tadi kita hubungkan. Untuk membuat keyakinan kelas itu seperti ini. Atau restitusinya keyakinan ini, restitusinya seperti ini. Nah, restitusi ada tahapannya. Di mana yang pertama itu menstabilkan identitas. Maksudnya ini apa toh? Menstabilkan identitas. Lanjut Mas Hasan. Nah, menstabilkan itu contohnya seperti ini. Jika ada siswa yang melakukan kesalahan, ojo ujuk-ujuk disalahkan. Jadi dilakukan penstabilan identitas dulu. Berbuat salah itu enggak apa-apa sayang. Tidak ada manusia yang sempurna sayang. Lanjutkan itu. Kamu boleh merasa gitu. Misalnya ada perkelahian antara anak A dan anak B. Kita jangan langsung mesti siswa kayak. Itu benar itu. Nah, jadi kita tanya dulu. Nah, kamu berhak marah. Anak itu kan berhak marah. Nggak mungkin kita melarang anak itu marah, ya kan? Kita nggak mungkin melarang anak itu tidak emosi, tidak kecewa, itu nggak mungkin. Orang itu sudah kodrat manusia itu bisa marah, bisa kecewa, bisa sedih, bisa senang. Ya, jadi kita menstabilkan dulu identitas siswa tersebut. Ojo langsung ujuk-ujuk dihukum. Rupiah udah apa-apa dihukum. Kita stabilkan dulu dengan tadi tahapan segitiga restitusi. Ya selanjutnya Mas Hasan, selanjutnya itu memvalidasi tindakannya yang salah. Kita tanya, loh kamu berantem dengan teman, berarti tindakanmu itu benar atau salah? Ditanya dulu, divalidasi. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu berlaku seperti itu. Nah, misalnya kok si A berantem dengan si B, pasti ada alasannya, ya. Nggak mungkin
mungkin nggak ada alasannya. Anak itu marah, anak itu bosen di kelas, pasti ada alasannya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, jadi kamu melakukan itu, jadi kamu harus memperbaikinya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Jadi stabilitaskan lalu divalidasi kesalahannya. Lanjut Mas Hasan. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, di mana di sini termotivasi secara internal. Nanti kalau sudah guru dan siswa yang melakukan tindakan salah itu sudah dari hati ke hati, empat mata, ya, istilahnya curhat, ya, itu ditanya pelan-pelan. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa bayangkan kita tentang kelas yang ideal, yang bagaimana? Misalnya berantem di kelas, ya. Nilai-nilai yang kemarin sudah disepakati berarti kamu sudah langgar, ya. Nah itu. Jadi misalnya dia selalu terlambat, anak itu selalu terlambat di kelas. Nah jadi kok kamu ini terlambat? Nah itu sebenarnya kamu ingin jadi apa sih kok kamu terlambat? Apa kamu harus selalu seperti itu? Keyakinannya kemarin sudah kamu langgar itu apa? Keyakinan kelas maksudnya sudah dibuat tadi. Nah itu adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi. Lanjut Mas. Sudah sampai di penghujung acara. Jadi di sini kesimpulannya bahwa budaya positif itu akan menimbulkan rasa aman bagi siswa. Karena budaya positif itu juga akan mendorong murid untuk berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan diri. Nah, sebelum saya tutup, saya akan melakukan refleksi pada siang hari ini, umpan baliknya. Ya, yang pertama dengan tunjuk jari saja, saya nganggo tulisan tunjuk jari. Yo, refleksi hari ini, nah, cukup 5 soal saja. Nanti tunjuk tangan. Ya, tunjuk tangan kalau setuju, kalau jawabannya yang dipilih tidak, diam saja. Coba sekarang, nanti kalau setuju ngacung, kalau tidak setuju menang. Ya. Apakah, soal yang pertama, apakah sama antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Sama atau tidak? Sama atau tidak? Nek hokong ngacung, nek tidak menang. Tidak. Berarti tidak sama. Wah, pintar tenan dan kesenan. Lalu menghukum, pertanyaan yang kedua, menghukum siswa untuk berlari 15 kali. Soalnya saya ganti dulu. Saya ganti dulu. Membersihkan lantai dari tumpahan air. Apakah itu termasuk dalam hukuman? Ngacung apa diem? Pertanyaan yang ketiga, melakukan validasi kesalahan itu tidak termasuk dalam tahapan restitusi, benar atau salah? Nek salah benar, nek iya ngacung. Memvalidasi kesalahan, perhatikan soalnya, memvalidasi kesalahan bukan merupakan tahapan segitiga restitusi. Bukan atau iya. Berarti ini loh, maksudnya memvalidasi kesalahan itu tadi tidak termasuk tahapan atau enggak? Ya atau tidak? Tidak. Ya, pintar. Lanjut, pertanyaan yang keempat yaitu apakah tadi yang mengemukakan
menerangkan tentang teori kontrol adalah Diana Gosen. Bener atau salah? Diana Gosen bener atau salah? Nek bener, nggak boleh. Yang mengemukakan teori kontrol adalah Diana Gosen. Bener atau salah? Gosen, Diana Gosen. Bener atau salah? Salah kabeh. Padahal yang benar adalah Dr. William Blair. Tapi ada satu pertanyaan ya, yaitu Bu Guru, aku senang berlari-lari. Itu hal yang seru loh Bu. Nah, itu apakah termasuk kesenangan? Ya atau tidak? Hari ini ternyata teman-teman memperhatikan apa yang saya sampaikan. Dan jadi sudah sampai ke acara yang penghujung, yaitu penutupan. Sedih ya? Untuk acara selanjutnya yaitu penutupan, karena saya sudah tahu teman-teman sudah capek, panas, sumpuk ya di sini siang hari. Dan terima kasih untuk waktunya. Semua yang jenengan lakukan hari ini saya harap semoga diganti yang sebesar-besarnya oleh Allah. Insya Allah sih bisa membalasnya. Matur nuwun sangat, karena kesempurnaan semua milik Allah. Saya sebagai narasumber di sini pasti ada salah kurangnya. Pangapunten sangat, salah dan kurangnya saya minta maaf. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat.